Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Bunda harap teman-teman dan ayah bunda selalu sehat walafiat dan tetap selalu istiqomah untuk menjalankan sholat duha, sholat 5 waktu, dan mengaji di rumah. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik dan PJOK. Untuk materinya, teman-teman bisa download di SIS ya. Dan apabila teman-teman sudah selesai mengerjakan, bisa langsung kumpul ke bunda. Tetap semangat ya teman-teman. Pelajaran hari ini, yuk sama-sama yuk kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6 nih, yaitu tentang panas dan perpindahan. Selanjutnya ada subtema 3. Kita udah masuk subtema 3 ya, yaitu tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan. Selanjutnya kita mulai dari pembelajaran 1 ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bunda akan menyebut tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3 nih. Bunda akan sampaikan ya. Yang pertama, Bunda harap teman-teman semua dapat menjelaskan serta dapat menentukan contoh konduktor dan isolator. Selanjutnya, yang kedua, Bunda harap teman-teman semua dapat menentukan informasi penting dan menentukan kata-kata sulit suatu teks bacaan. Selanjutnya, yang ketiga, Bunda harap teman-teman semua dapat mengeksplorasi volume balok dengan kubus satuan. Nah, apa sih Bun materi pelajaran hari ini? Materi pelajaran hari ini ada 3 juga. Yang pertama, bahan konduktor dan isolator. Yang kedua, menentukan informasi penting dan kata-kata sulit. Yang ketiga, menentukan volume balok dengan satuan kubus. Gimana nih teman-teman? Sudah ada bayangan ya kita harus belajar apa? Iya, pinter. Hari ini kita mulai dari bahan konduktor dan isolator. Sebenarnya pelajaran ataupun materi ini sudah Bunda sampaikan ya di minggu yang lalu, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi biar pinter semuanya. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu ada yang namanya semikonduktor, ada konduktor, dan ada isolator. Bun, apa sih Bun semikonduktor? Semikonduktor adalah bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas. Kalau konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, kalau isolator itu sama sekali tidak dapat menghantarkan panas. Lalu apa Bun contohnya? Nah, untuk contohnya, contoh bahan konduktor itu berupa jenis logam seperti aluminium, besi, dan tembaga. Lalu untuk isolator apa Bun? Untuk isolator contohnya adalah kayu, kain, dan plastik. Nah, di sini ada beberapa gambar nih teman-teman. Bunda mau ambil dari gambar buku. Nah, ini kertas. Kertas adalah contoh dari bahan apa teman-teman? Dari bahan isolator karena dia tidak bisa menghantarkan panas. Nah, di sini ada kayak semacam ring yang ditampil ini yang spiral, itu adalah bahan konduktor karena biasanya dia terbuat dari besi ataupun aluminium. Nah, di sini ada contoh piagam, ada contoh pin, papan ya, banyak. Teman-teman bisa mengidentifikasi apa aja contoh dari bahan konduktor dan isolator. Biasanya di dapur, di kamar teman-teman juga pasti ada. Minggu kemarin Bunda sudah mencontohkan dengan sebuah setrikaan. Alhamdulillah teman-teman bisa mengidentifikasi mana bahan konduktor dan isolator. Selanjutnya teman-teman akan belajar tentang bagaimana langkah-langkah menentukan informasi penting pada teks. Nah, di sini ada 3 ya caranya. Yang pertama, tentu teman-teman harus membaca teks dengan seksama. Terus yang kedua, menguji informasi penting dengan mengajukan pertanyaan 5W plus 1H. Apa aja 5W plus 1H? Ayo, masih ingat nggak ya bahasa Inggrisnya? Nah, Bunda bacakan bahasa Indonesianya, yaitu ada apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, dan gimana. Kemudian yang ketiga,
saja informasi disajikan dalam bentuk peta pikiran atau biasanya yang Bunda sebut mind mapping yang udah pernah kita pelajari juga nih, yaitu mencatat poin-poin yang didapat dalam diagram dan menyusun kembali menggunakan kata-kata sendiri. Biasanya menyusun kembali ini adalah istilah lain teman-teman diminta untuk membuat kesimpulannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan volume balok dengan kubus satuan. Sebelum kita belajar ke arah volume balok, teman-teman harus tahu dulu nih bagian dari si balok itu sendiri. Nah, di sini ada yang berwarna merah, garis paling bawah itu namanya panjang. Nah, di sini ada kotak berwarna biru, garis samping ini namanya lebar. Nah, kalau di sini yang ke atas itu namanya tinggi. Nah, kita masuk ke rumusnya ya teman-teman. Rumus balok dan contoh soalnya. Volume balok rumusnya adalah luas alas kali tinggi atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini Bunda ada satu contoh soal. Nah, sebelum kita menentukan dulu volume balok ini, kita harus tahu dulu nih mana panjang lebar tingginya, berapa panjang lebar tingginya. Nah, di sini ada panjang. Panjang di mana di bawah ya. Kita hitung dulu kubus satuannya, maksudnya kotak kecilnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter, panjangnya adalah 6 kubus satuan. Selanjutnya yang lebarnya nih, yang samping. Kita hitung ya, kotak kecilnya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Pinter. Jadi lebarnya adalah 4 kubus satuan. Lalu tingginya berapa Bun? Tingginya yang di samping sini nih, atau samping sini. Kita hitung nih, kotak kecilnya ada berapa. 1, 2, 3, 4. Pinter. Jadi tingginya adalah 4. Jadi 6 kali 4 kali 4 sama dengan 96 kubus satuan. Jadi volume baloknya adalah 96. Bun, kok sama sih kayak kemarin kayak ngitungin kubus? Iya teman-teman sama, cuma bedanya kalau volume kubus kemarin V sama dengan V volume sama dengan S kali S kali S, sama aja ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus alas balok nih. Nah, rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, Bunda telah menyiapkan satu soal di sini teman-teman. Jadi sebelum kita menentukan alas baloknya, kita harus tahu dulu panjang dan lebarnya berapa. Gimana tadi panjangnya? Pinter, di bawah ya, kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kubus satuan. Untuk lebarnya di samping ada 4 kubus satuan. Jadi tinggal dikaliin deh, 6 kali 4 sama dengan berapa ya? 24 kubus satuan. Pinter nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah bergabung di kelas hari ini ya. Silakan teman-teman pelajari soal halaman 135 itu tentang alas balok. Cara menghitungnya sama aja kayak teman-teman kemarin menghitung kubus, sisi kali sisi kali sisi. Oke teman-teman, pelajaran hari ini kita akhiri. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, Bunda mohon maaf apabila ada hilaf kata ya. Bunda akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman, jaga kesehatan selalu ya. Sampai jumpa lagi.